Perkenalkan, ini aplikasi terbaru Kompas.com. Kamu bisa baca berita lebih nyaman. Buka aplikasinya, scroll, swipe, klik, dan baca berita yang kamu mau. Yang paling penting, iklannya lebih tertata dan tidak mengganggu. Semua topik favorit kamu ada di sini. Berita hari ini semua ada di ujung jari. Download sekarang, baca berita lebih nyaman. Halo, selamat sore sahabat Kompas.com. Kembali lagi di acara Sporty seputar olahraga terkini. Edisi spesial Piala Dunia 2022. Dan emang luar biasa banget. Kita udah melewati babak 16 besar dan kita sedang ada rehat bentar untuk sebelum mencapai perempat final. Dan luar biasa banget teman-teman yang selama ini support acara Sporty seputar olahraga terkini bisa Anda saksikan di YouTube, TikTok, Instagram, Twitter, dan apalagi ya Yun ya, banyak banget kayaknya, lupa. Pokoknya live semua sosial media lah ya. Pokoknya teman-teman bisa ikut komen, bisa ikut diskusi, bisa ikut ngirim pertanyaan, monggo banget di kolom chat. Dan seperti biasa kita selalu menghadirkan tamu spesial. Dan kali ini dari Qatar langsung ada Bang Feril Dennis. Abang Feril Dennis dari Qatar, dia sudah siap nanti pertanyaan. Gimana nih, apa kabar? Kabar baik, walaupun suara agak hilang. Luar biasa, dan terlihat juga di sisi kiri saya seorang yang pasti sudah kita kenal semua ya di layar kaca ya. Mukanya menghiasi layar kaca setiap malam di Piala Dunia ini, dan juga ternyata banyak juga yang sudah bikin artikelnya ya. Kalau kita Kompas.com kecolongan kayaknya, kita belum bikin. Natasha Germania. Halo Mas Firzi. Senang banget ya diundang Mas Firzi. Apa kabar nih teman-teman? Kesempatan istimewa juga nih buat yang mau nanya langsung kepada Nats soal apapun Piala Dunia, host Piala Dunia dan lain-lain. Gimana kabarnya, Nats? Baik Mas Firzi. Kita udah lama nggak ketemu ya? Iya, kita udah lama nggak ketemu, lama nggak siaran. Padahal kita partneran ya kalau kita selalu awal-awal bareng mulu. Awal-awal terus Nats sibuk Piala Dunia aja sekarang ini atau ada yang lain juga? Jadi memang selama Piala Dunia ini aku memfokuskan diri hanya untuk ngambil job for World Cup. Untuk yang lain aku ibaratnya kayak nomor 2 kan dulu. Karena memang mendedikasikan diri ya untuk World Cup aja dulu. Wih, keren. Sebelumnya Nats, kan namanya Natasha Germania. Iya. Pasti mungkin teman-teman netizen, teman-teman sahabat Kompas.com juga pengen tahu kenapa sih namanya Natasha Germania. Mungkin boleh Nats jelasin, Nats. Ini tau gak sih Mas, karena nama aku agak aneh ya, Natasha Germania. Sampai orang mikir tuh, apalagi sekarang aku jadi sportcaster, mendalami jadi sportcaster, orang-orang tuh pada mikir nama aku nama palsu. Jadi kayak nama ibarat panggung. orang tuh orang mikirnya kayak nggak mungkin deh namanya kayak gini, nama panggung. Padahal itu memang nama asli. Aku lahirnya nama aku Natasha Germania Ruru. Ruru tuh nama belakang papa. Papa ada Manadonya. Itu fam keluarga. Terus untuk Jermania sendiri karena aku lahir di Jerman. Wow, tuh lahir di Jerman guys. Jadi emang beneran supporter Jerman yang sekarang pasti tentu namanya adalah Natasha Nia. Karena Jermannya udah pulang. Gila, gue tuh abis banget ya jadi ceng-cengan banget semenjak Jerman menyatakan tidak lolos fase grup. Wah, itu di studio diceng-cengin mulu. Tapi itu nama aku Natasha Germania karena lahir di Jerman. Walaupun Natasha kayak nama orang Rusia katanya ya, Russian. Natasha, masa sih karena nama Natasha depannya ya, Natasha Romanov ya. Terus SCH spellingnya kan kayak aneh gitu. Oke, jadi Nats lahir di Jerman. Terus sempat berapa lama di Jerman sebelum balik ke Indonesia? Sekitar 3,5 tahun di Hamburg, baru akhirnya pulang balik ke Indonesia gitu. Luar biasa ya. Pasti itulah alasannya kenapa Natasha Germania, dan tentu saja mendukung Timnas Jerman yang sudah pulang. Yang sudah pulang. Cepet banget pulangnya ya. Aduh. Tapi kapan kapoknya tuh? Kapoknya kapan? Beneran kan kita lihat, pasti kan kita kawal beberapa pertandingannya Jerman, dan Natasha emang bener-bener like really into timnas Jerman ya. Iya, karena seneng. Karena senang ya. Itu walaupun kelahirannya dan bisa bahasa Jerman, orang-orang pada nanya gitu. Gara-gara video aku yang cukup Karena viral. video yang viral itu ya, yang ini. Yang sosok nyanyi. Apa namanya, lagu kebangsaan Jerman. Tidak ya guys, itu hanya gimmick aja. Mulutnya cuma buka mangap-mangap doang, padahal nggak nyanyi. Oke, Nats, semua kan kenal Nats di Piala Dunia ya. Mungkin banyak juga yang udah kenal Nats sebelum Piala Dunia, karena Nats bawainnya udah
dari Piala Dunia 2018 bahkan ya. Iya, itu pertama debut. 2018 itu debut ya. Debut. Itu di mana Nats dulu? Di Clicks waktu Di itu. Clicks ya. Sama Denis. Sama Denis ya. Jadi Abang Denis waktu itu siaran sama Betul. Natasha. Sekarang Denis jalan jauh ke Di Qatar. Di Qatar. Wah, Gimana gila, nih keren banget. kesan-pesan dulu siaran sama Natasha nih? Aduh, malu banget ya, 2018 masih nggak tahu cara nyari materi, tahu nyari data. Sama. Kita sama Nat ini sama-sama debut waktu itu siaran Piala Dunia. Ya jadinya saling belajar aja waktu itu. Benar, aku Jadi- banyak banget belajar dari Denis. Wow. Aduh, Iya Mas, dari Keren. ya namanya waktu itu kan belum langsung, maksudnya itu benar-benar mendadak lah gitu. Oh, Jadi, mendadak ya, Mas. iya, mendadak. 2018. Jadi waktu itu Nats masih sangat ini ya, sangat muda ya, 20 jadi ya, 20 tahun Iya, ya. debut. Wow. Denis sama Denis 20 tahun juga 2018 nih. 9 tahun. 19 Jadi tahun. muda. Lebih muda lagi 1 tahun ya. Oh gitu. Jadi dulu emang learning curve-nya di situ dan itu dulu pertama Nats siaran ya. Iya. Habis itu Nats bawain Liga Inggris, Liga La Liga Inggris. juga ya. La Liga Wah, juga. ini luar biasa banget. Emang bener-bener into football as a general, apa it's because a job that you got into football? Awalnya pasti it's because a job Job ya. ya. Pasti selalu kayak, kalau aku memang karena 2018 itu kan awal karir banget di entertainment nih Mas Firzi. Jadi bahkan waktu itu pun gak langsung masuk ke apa ya, sepak bola gitu loh. Oke. Waktu itu tuh jadi host traveling dulu bahkan. Traveling host dulu. Seru dong. Iya, seru banget. Hampir 1 tahun lah di situ, makan-makan. Sebulan sekali pasti ada keluar kota segala macam gitu. Nice. Nah, terus mulai dapat kesempatan bawain satu program Total Football, mungkin kalau teman-teman tahu suka nonton bola ya, magazine-nya. Bawain itu beberapa bulan, terus dapat tawaran nih casting kayak mau nggak jadi host Piala Dunia Nice. Rusia waktu itu kan, casting dulu apa segala macam ya, berbekal nekat apa segala macam ya kan. Iya. Terus kayak wah ternyata keterima, gue juga bingung kenapa keterima. 20 tahun guys, gue 20 Iya. tahun lagi ngapain itu, aduh nggak tahu. Tapi Iya ya, di situ banyak banget belajar ya, bener-bener kayak tidak ada saat itu gini, tahu sepak bola tahu, tapi nggak mengikuti atau detail-detailnya segala macam, nggak ngerti juga Mas gitu, nggak yang mendalami lah gitu. Tapi akhirnya di situ jadi kayak batu loncatan, jadi kayak menemukan kayak oh iya seru juga ya, it's challenging segala macam. Sampai akhirnya kayak tapi gimana nih supaya gue bisa mendalami hal tersebut gitu kan. Akhirnya mulai juga tuh, mulai dari situ mulai sekolah MCTV presenter, public speaking. Oh, jadi sempat mengambil belajar ke arah situ ya? Iya, karena memang nggak ada basic kan. Terus kayak ngerasa kayak aku agak nggak puas gitu kan, kayak aduh kok gue bawa ini nggak banget deh saat itu kan. Terus kayak apa ya? Aku selalu mikir kayak semua hal bisa dipelajari ketika aku suka sama aku suka. Yang penting konsep ngebawain sebuah acara tuh aku suka Mas. Jadi kayak yaudah akhirnya aku muter otak nih gimana caranya supaya aku bisa lebih belajar, bisa lebih baik di hal tersebut. Akhirnya aku mulai sekolah-sekolah gitu. Oke, nah ketika mulai startup di dunia ini, di industri ini, ada nggak sih orang yang jadi kayak your inspiration, baik itu host atau in any aspects of life gitu, dari luar atau dari dalam, untuk Nat sendiri? Oke, kalau inspirasi dalam hidup ya, udah jelas mamaku tuh very hard working itu loh, Mas. Jadi mamaku tuh bener-bener, karena dia sempat jadi single parent juga, terus mamaku bener-bener kayak very tough, dia kayak hatinya tuh lembut, tapi at the same time dia tuh kayak she's like also hero, she's also like a hero for me gitu loh. Terus kalau untuk host, aku suka banget Najwa. Wow, keren banget. Keren ya. Apa cara bawakannya atau ada? Pembawaannya, terus kayak apa ya, pinter gitu loh, kelihatan kayak very smart, tapi at the same time juga orang banyak gitu loh yang admiring her gitu. Iya benar, dan ya tentu ya bagi semua di tanah air mungkin benchmarknya juga ya Mbak Najwa dan lain-lain ya. Terus kayak wanita gitu kan. Iya, luar biasa banget, indeed. Nah kalau misalnya Nat pasti kan pernah ya, semua orang pasti pernah merasakan kesulitan ya. Kalau sekarang kan kita tahu Nat sudah so confident dan lain-lain di depan monitor, di depan layar, apalagi Piala Dunia kan. Ada nggak sih kayak kesulitan yang Nat rasakan yang mungkin orang nggak lihat tapi Nat bisa ngatasinnya ketika the camera udah rolling gitu? Kesulitannya ya is how to control myself, karena kadang aku orangnya grogi gitu Mas, tetap sampai sekarang juga kali Mas. Wah iya, tapi maksudnya ya itulah harus mengkontrol diri sendiri kan. Kesulitannya kalau misalkan di depan kamera setiap aku syuting tuh, menurut aku ya
the first 5 minutes itu adalah 5 menit paling krusial, dimana kayak 5 menit aduh gila pertama gue siaran nervous ya. banget nih, gimana how to control yourself itu paling penting. Terus kesulitan lainnya as a sportcaster apalagi ya, mungkin meyakinkan para penonton kali ya, karena kan sebagai host sportcaster wanita khususnya, orang kan kayak ini kan olahraga laki-laki nih gitu kan, dan mostly biasanya yang lebih punya knowledge lebih adalah biasanya kaum pria gitu. Gimana caranya meyakinkan pemirsa bahwa perempuan juga bisa loh bawain knowledge tersebut gitu. Nah ini juga menarik nih, karena pertanyaan gue juga ada gini, kayak seperti apa sih Nats rasanya lu masuk ke industri yang memang benar kata Nats didominasi awalnya oleh pria dan juga mungkin soal knowledge dan lain-lain, pria juga kayaknya lebih banyak tahu, padahal kan enggak juga, sebenarnya perempuan juga banyak pengetahuan ya kan soal sepak bola. Iya, karena kalau misalkan laki-laki menurut aku lebih tahu nggak, mereka tuh juga main bola. Nggak semua perempuan bisa main bola. Aku nggak bisa main bola gitu. Tapi aku suka nonton bola. Cuma aku nggak bisa main bola. Jadi kayak ada plus poinnya lah gitu. Jadi kalau laki-laki tuh kayaknya lebih deep gitu ya. Terus aku sih ngerasa tapi fine-fine aja ya selama ini belajar dan juga lingkungan aku. Karena memang challenge-nya seberapa besar bagi Nats? It's very big. It's very big. Apalagi bukan hanya membawakan olahraga yang didominasi oleh pria, bahkan di tempat syutingnya juga banyak kan mostly cowok semua kan. Jadi aku selalu di lingkungan yang memang mostly pasti cowok semua gitu. Challenge-nya kalau dari lingkungan sih nggak ada sih Mas, semua kayaknya flow-nya enak ya, ngalir apa segala macam, everyone is professional. Tapi kalau challenge lainnya apa ya, paling ya itu aku harus, kayaknya kalau menurut aku sendiri tuh aku harus lebih nyari lagi gitu loh. Terus karena memang aku lahirnya di 98 kan Mas. Biasanya pas Piala Dunia. Betul. Iya, tapi 98 Prancis. Sejarah sepak bola tuh banyak terjadi around 90s. Iya, bahkan di waktu yang gue tuh belum lahir gitu loh. Jadi nah itu gimana cara belajar? Apakah nontonin YouTube atau baca atau nanya ke somebody, phone a friend atau siapa, gimana? Belajar? Nonton YouTube juga sih, nonton YouTube, baca artikel, atau kadang bahkan kayak tahu nggak sih dulu tuh ada ini loh kayak best player gini. Terus kayak waktu kapan ya 2019 ada ngomongin tentang Puyol. Saat itu kayak Puyol yang mana ya? Nah tapi dari obrolan itulah akhirnya aku searching kan, oh Puyol yang ini, keren juga ya, defender kan dia kan. Terus kayak wah ini banget ya, keren banget, he's a captain, bla 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 bla. Nah dari situlah, dari omongan-omongan yang biasanya karena lingkungannya banyak laki-laki dan suka ngomongin bola, biasanya aku cuma ketika dengerin kayak ada dimension satu nama, dia keren banget, he's a legend. Nah dari situ aku kayak mulai searching apa segala macam, karena memang itu bukan era aku. Nah ini lah salah satu kesulitannya, kadang ada hal-hal pemain-pemain hebat atau momen-momen bersejarah di dalam sepak bola tuh terjadi di pas aku belum lahir. Jadi ya harus belajarnya, tapi everything is very easy now, internet. Inilah dia. Di asal ada ini ya, the willingness untuk belajar. Betul, kemauan sih sebetulnya. Dan Nats itu asal tahu ya guys, Nats itu memang beneran kalau sebelum siaran nanya nih ke kita, nanya ke gue, nanya ke teman-teman di studio mau bahas apa. Jadi emang up to date banget, dan emang bener-bener all in lah gue bilang sih. Gue pakai bahasanya all in. Emang Nats ngerti banget soal sepak bola dan ingin belajar. Nah itu salah satu yang memang luar biasa banget. Dan gue juga belajar dari Nats kan, gimana caranya abis ini kita apa yang untuk pace-nya supaya lebih enak. Abis ini kita bahas apa, nanti kan kita tektokan agar menghadirkan emang yang terbaik ya bagi para pemirsa. Tapi luckily aku juga bersyukur banget kayak dipasanginnya sama Mas Firzi. Langsung ini ya, umpan balik. Umpan balik langsung digebok. Aku crossing doang. Tapi nggak beneran. Jadi untuk bersyukurnya adalah, tahu nggak sih, semua komentator selama ini yang aku udah kerja sama bareng ya, they are very nice. Semuanya komentator Indonesia tuh nggak ada yang pelit ilmu gitu loh. Jadi kalau misalkan kayak nanya, karena emang aku suka, jangan bosan-bosan ya Mas, aku suka gali gitu loh, kayak aku udah nyiapin materi, tapi biasanya aku akan discuss lagi nih, Mas enak gak ya kalau kita nge-bring up informasi yang ini nih. Biasanya kita di situ tukar pikiran, kasih masukan juga, supaya ya itu dia, tektokannya juga enak. Terus kita tahu nih yang mau kita bahas kira-kira yang lebih seru yang mana gitu. Iya, asik banget ya, luar
luar biasa lah. Emang luar biasa banget sih. Nats ini very very talented dan very knowledgeable juga. Thank you, Benar-benar luar biasa. Nah, kalau ngomongin pemain favorit tadi Nats siapa ya? Pernah udah singgung ya? Puyol kan tadi, tapi kayaknya bukan Puyol Bukan ya. Puyol. Tapi kalau sekarang aku suka banget sama Manuel Neuer. Oh, Karena Manuel dia Neuer ya. jiwa, aduh ini parah, apa yang bukan fans Jerman pasti sebel. Kenapa tuh? Karena terus aku banyak dibully juga kan gara-gara aksinya kemarin itu. Yang ini. Iya kan. Wah. Tapi memang aku suka banget sama Neuer. First, because of course his skill, ya kan. As a goalkeeper bagus banget skillnya, aku suka. Terus habis itu dari timnas Jerman. Yang ketiga dia jiwa sosialnya tinggi banget, Mas. Dia kan pernah dijulukin ini ya, heart of gold ya, punya hati bagaikan emas gitu. Karena memang jiwa sosialnya itu tinggi banget. Bahkan dia punya foundation juga kan, Manuel Neuer Kids Foundation. Jadi memang dia percaya dengan aksi-aksi sosial gitu. Jadi aku suka banget figur yang kayak, aduh di lapangan tuh garang gitu ya, keren gitu, skillnya keren, tapi at the same time ternyata jiwa sosialnya juga tinggi. I see, gitu. Jadi berhati emas juga ya gitu ya, gitu, luar biasa. Terus kalau Piala Dunia 2022 ini gimana menurut Nats? Kan kita mantau terus ya dari awal, kita nontonin terus, kita ngawal terus. Bagaimana menurut Nats Piala Dunia ini bandingin yang 2018 mungkin? Oke, Piala Dunia kali ini dibandingin sama 2018 menurut aku akan sangat berdampak dalam hidup aku, Mas, di Piala Dunia kali ini gitu. Karena back in 2018 saat itu walaupun aku juga ada jadi host di 2018 itu, cuma aku ngerasa aku nggak ngasih the best performance saat itu karena belum paham betul kan gitu. Terus juga knowledge-nya saat itu belum ada. Aku sih menurut aku belum ada ya. Jadi aku ngerasa kayak aduh itu baru titik aku jadi presenter banget saat itu, Mas, gitu. Nah, tapi 2022 ini benar-benar akan memberikan impact banget buat aku dan aku senang banget bisa jadi bagian dalam Piala Dunia kali ini. Tapi kalau ditanya bagaimana hype-nya mungkin ya, hype-nya ya seru banget sih. Aku ngerasa it's very again always challenging for me karena panggung Piala Dunia pasti Mas Firly tahu lah. Panggung Piala Dunia itu benar-benar panggung yang sangat spesial gitu bagi setiap host dan juga komentator. Panggung Piala Dunia itu begitu besar dan aku ngerasa kayak wah selalu excited untuk itu gitu. Oke, nice banget, luar biasa banget Nats. Dan untuk bicarain hype-nya Piala Dunia kayaknya cocok nih ya, kita nyambung langsung ke co-host ya, panditnya Nats di Piala Dunia 2018 yaitu Feril Dennis yang sekarang meliput langsung ke Qatar. Gimana nih, lagi di mana posisi dan jam berapa sekarang di sana? Sekarang jam 1.15 ya, lagi di restoran Indonesia Serasa. Ada restoran Indonesia sana yang punya orang Indonesia tulen? Iya. Bu Susi namanya. Nah, ini di daerah Joun ini. Di mana tuh? Dari metro tadi dari Joun dari metro tadi cuma jalan 5 menit lah. Jadi kemana-mana sebenarnya di sini lebih praktis pakai kayak gitu. Oke, metro. Oke, Nis, gimana suasana Piala Dunia Nis di sana? Fans-fans kan udah banyak tim yang tersingkir nih. Apakah mereka masih ada di sana atau mereka pulang? Masih ramai kah? Kemarin sempat ke FIFA Fans Village yang kabin di Prison di wilayah. Memang sepi banget ya. Itu saya datang jam 5. Yang sering lebih muncul ya fans-fans tim yang final seperti Maroko kayak gitu. Juga pas di kabin ngerasain juga masuk ke kamar siapa. Itu kamar emang kecil sih untuk cuma 2 tempat tidur, ukuran single. Terus ada angin, ada yang kipas angin ada kamar mandi. Iya, angin. Itu yang berapa juta semalam, Nis? Kemarin yang Maroko itu bilang 1.000 lebih. 1.000 lebih rial, berarti kali hampir 4 juta semalam. 4 juta mahal banget, gila. Wow. Kak Dennis, biaya hidup. Kalau lagi jeda Piala Dunia gini, kondisi di sana tuh kayak gimana sih? Biasanya para fans tuh misalnya banyak di restoran, ada yang tetap pakai jersey juga nggak sih? Beberapa sih nggak seperti pas match ya. Kalau di match sore aja udah metro udah penuh banget. Iya. Kayak gitu. Tadi pas jeda begini jarang yang ngeliat pakai jersey kayak gitu.
Terus tadi pantai juga ya geleng-geleng kepala aja, hari kerja pantai jam 12, di bawah jam 12 udah rame gitu loh. Apa gue yang norak, apa emang di sini udah biasa begitu gitu. Kayak gitu. Ya, ada anak juga kayak gitu. Banyak kan juga orang-orang ya selain lokal tadi yang di pantai. Kebetulan tadi kan lihat apa ya, perombakan stadion 974 yang dari kontainer. Rencananya kan memang mau dirombak setelah Piala Dunia ini, dan tadi lihat beberapa kontainer memang pas sih. Kalau saya sebandingin fotonya kan, foto yang dari awal, foto yang udah beredar di media dari awal, yang tadi saya lihat dan saya foto, emang udah beberapa dilepas, terus kayak udah mulai dilepaskan. Memang stadion 974 nggak dipakai lagi setelah menjadi 7 pertandingan kayak gitu. Iya, oke. Terus Denis kemarin datang ke pertandingan apa nih? Portugal Swiss ya? Lihat. Ya, Portugal Swiss, lihat Ronaldo ya, Ronaldo yang dipototin terus sama kameramen dan semua fotografer ya, Nis ya? Iya, sampai langsung ya? Di bench ya? Iya, saya itu kan di paling depan tuh ya, sampingnya fotografer itu. Itu saya sampai lihat cara kerja mereka tuh, moto emang cepet banget, dan kebetulan ada satu fotografer tuh dia dapat foto Ronaldo sama di sampingnya ada perempuan gitu. Kalau lihat di medsos tuh ada tuh, kalau nggak salah Stew atau Ballboy ya, perempuan. Ballboy yang perempuan dikasih ya. bola. Iya, itu sama dia saya lihat kan di cropping gitu, wah dapat aja nih. Itu luar biasa sih mereka caranya. Dan supporter Portugal waktu saat itu emang paling berisik waktu di stadion Lusail ya, paling berisik banget. Lusail Stadium, oke. Emang seru ya. Iya, nggak pernah berhenti terus. Pas di menit 10 mulailah bergejolak ya. Kapan nih Ronaldo main? Iya. Namanya Ronaldo waktu itu diteriak-teriak seisi stadion. Wow, gitu. Itu berarti ini ya, para fans pengen mau supaya turun, Ronaldo masuk. Menit berapa? 70 ya? Menit 70 ya dia masuk ya, Nis ya? Iya, menit 70-an, dan pas waktu Portugal menang itu, dan gue juga miss ya, nulis itu, si Ronaldo itu emang langsung ke dalam lorong gitu loh. Nggak berselebrasi sama Portugal saat itu. Dan itu sempat dibahas juga oleh media-media juga. Gitu. Nah itu benar dia nggak ikut selebrasi sama teman-temannya, apa dia ikut selebrasi bentar terus dia langsung masuk sini? Gue selebrasi sebentar, di tengah lapangan sama masih antar teman. Habis itu kan masalah timnya itu menghampiri di supporter Portugal kan. Nah Ronaldo udah masuk saat itu. Oh jadi dia nggak ikut menghampiri supporter ya. Setelah match Dennis ikut press conference apa ke mix zone? Ada nggak Ronaldo turun ke mix zone nggak? Gua nggak ikut mix zone karena saat juga posisi udah hampir jam 12 ya. Oh udah malam ya. Iya, sementara di Metro selesai itu jam 3 operasional ya. Udah ada Metro. Nah pulang juga itu lautan manusia untuk menuju Metro, tapi salutnya sama panitia lokal ini, dan sikap supporter itu bisa tenang gitu diatur. Jadi kita dibikin sebuah jalur manusia gitu, jadi jalanan lebar, dibikin lurus muter-muter, harusnya cuma 3 lurus muter-muter. Oh berarti emang biar nggak berdesakan dan biar nggak ada kecelakaan. Ada beberapa supporter memang orang deh ya, satu atau dua yang nekat langsung diamanin, ditegur, diamanin, dan mereka nggak marah, terima-terima aja. Gitu. Dan lebih teratur ya biasanya kan kalau Piala Dunia kan ada alkohol, ada rusuh gitu ya. Dan uniknya di setiap barikade dari besi itu ada manusia di situ, ada petugas tiap 1 meter atau 50 meter tuh mereka cuma begini aja nunjuk jalan kayak gitu loh. Jadi pun kalau ada orang yang pingsan itu mungkin langsung cepat diantisipasi oleh mereka kayak gitu. Iya, diamanin gitu ya. Iya, jadi ada barikade manusia juga. Iya. Dan lucunya pas masuk Metro, ya itu Metro Gai itu tuh yang yang viral banget di sosmed. Metro gitu ya, Metro. Ya, itu ngeliat langsung ya berarti orangnya ya? Iya, dan gua ketawa waktu
tapi waktu itu gue dengarnya gue melalui dia. Jadi gini, Metro this way, Messi this way, Portugal this way. Nah itu gue ketawa. Gitu. Jadi mereka itu emang aktif banget sih. Kayak gitu. Luar biasa lah kalau menurut gue. Ini sesuai harapan lo nggak nih penyelenggaraan Piala Dunia ini, apa yang lo lihat sejak datang dan apa yang lo anticipate sebelum datang kan banyak berita negatif soal Qatar gini. Menurut Dennis gimana? Ya sebelum pas waktu turnamen bilang foto susah, bahkan kalau kita lihat di medsos waktu awal turnamen yang wartawan dia dilarang untuk video di satu tempat. Tapi pas gue di sini gue bebas-bebas foto video, bahkan dalam pertandingan bisa video, bisa foto, karena selama pakai kamera ya, itu nggak ada teguran. Tapi kalau untuk di mix zone katanya, zone dan di mix zone, di press kan masih bisa foto dan video malah, kayak gitu. Jadi kalau gitu ya? Sejauh ini menyenangkan sih, memang jalannya aja. Dan gue tau gitu memang lebih milih ini apa namanya olahraga dulu gitu sebelum berangkat ke Qatar gitu. Karena kaget aja jalan tuh bisa 4 kilo. Mana nggak ada Gojek lagi di sana ya? Nggak ada Gojek. Pun ada Uber bisa ya kali lipat. Ya kalau jangan dirupiahin sih sebenarnya. Mendingan buat makan kan. Mahal ya nih, taksi di sana mahal ya? Mahal, minuman mineral 5 rial kali 4 20.000. 20.000. Wow. Iya. Untung dibayarin kantor. Kalau nggak tekor juga. Luar biasa. Tapi kemarin yang gue geleng-geleng juga sih ini sih emang, dan gue tanya teman-teman yang udah ke markas latihan beberapa negara, emang yang paling mewah dan keren tuh Inggris sih. Inggris ya. Dennis baru dari timnas Inggris ya, markas timnas Inggris ya kemarin ya? Iya, nanti malam mau ke Argentina. Nah, coba gue mau lihat tuh gimana sih markas latihannya mereka dan ruang medianya. Inggris itu apa ya? Mereka men-set ruangan, dia pakai ruangan putih ya, Ji. Setting ruangan senyaman mungkin dia, makan gratis. Kita di center yang pusat itu minuman makanan bayar, di sini gratis, kopi gratis. Lalu ada game, ada biliar, ada baseball, lengkap. Buat wartawan itu ya? Buat wartawan. Tapi kita kaget aja waktu pas Maguire datang nih, dikira itu open untuk semua media, ternyata hanya khusus wartawan Inggris aja. Jadi ada teman mau nyamperin Maguire langsung sama orang Eva ya, media officernya langsung dilarang. Dan waktu itu gue lihat memang juga pakai protokol COVID. Padahal kita di sini nggak ada yang pakai masker. Nggak ada yang pakai masker. Masker nggak ada ya. Sama Maguire semua pakai masker, dikasih masker. Segitu menjaganya sih. Oh gitu. Iya. Nanti baru ke mau lihat Messi lah. Gimana sih Messi dari dekat. Asik, luar biasa ya timnas Argentina. Ini H-1 jadi ya konvers. H-1. Konvers H-1 ya. Yang maju siapa? Messi sendiri. Kalau konvers gue nggak tahu ya, itu kan jadi di MC ya, di main media center gitu. Ya. Kalau untuk yang nanti belum dikasih tahu untuk di lapangan siapa yang konvers kayak gitu. Oke. Terus walaupun ini masih 2 hari, Dennis ada ngerasain kesulitan dalam liputan nggak? Apa semuanya baik-baik aja? Terus ditambah udah banyak wartawan Indonesia ya di sana ya? Iya, Mas, penyesuaian apa ya, ngapalin metro sih. Ngapalin metro. Sini metro apa, turun di mana kayak gitu. Walaupun ada sih kayak gitu. Iya, emang luar biasa ya Abang Dennis. 2018 siaran, 2022 jalan langsung. Iya, padahal disamperin Nats loh ke sini nih, ke Menara Kompas. Iya, Dennis nanya jauh-jauh. Mas Dennis di Qatar ya. Oke Dennis, thank you banget waktunya nih, lagi jam makan siang nih ya. Oke. Makan dulu. Kita makannya pesen apa Dennis? Mau lihat, udah jadi sih. Namanya apa? Pesennya apa? Pengen tahu. Bentar, pesennya kalau disebutin nanti nggak suka. Di restoran Indonesia itu rata-rata nasinya banyak banget.
Nasi, Udah nasinya gede banget Wow, itu, itu Nis. nasi. Iya. Porsinya besar banget. Itu kayak di nasi Itu- Padang nggak sih? Kalau di take Porsi away kan Padang segitu sama tuh. take away, iya. Iya, ini teh manis ya biar hangat. Rata-rata emang gede-gede porsinya. Bahkan bakwan jagung tuh di ukuran tangan gitu loh. Kalau di sana Wih, 2000 itu kecil-kecil banget gitu loh. dibandinginnya sama bakwan gorengan di Indonesia ya. Yang dekat sini dekat kamera ya. Ya, karena emang kemarin makan bakwan kan, juga disajikan sebenarnya nggak mesen. Itu saya lihat wah bakwannya gede, tempenya kalau tempe biasa sih normal, bakwannya aja. Ternyata tempenya juga gede pas satu Tempe gede. papan. Ternyata tempe satu Rasanya papan. hampir sama, mirip. Mirip ya. Bisa 2 Iya. kali makan dong tuh, Nis. Iya, maka kalau kata teman mesen satu minta piring kosong, makanya dibagi 2. Karena saking gedenya Saking porsinya gedenya. ya. Iya gede banget loh. Iya loh. Muka gua tutup kan, muka gua tutup. Mana sih? Wow. Iya. Oke deh, udah 1:30 jadi Denis ya di sana ya. Iya. Iya. Kasihan nih kita nggak mau mengganggu lebih lama Ya, lagi selamat waktu makan makannya. siang deh buat Selamat Denis. makan siang Denis. Oke, Terima terima kasih kasih, teman-teman. laporannya. Kita tunggu Sehat. lagi. Iya, Good siap. luck di sana, dadah. Seru Luar banget. biasa, seru banget ya Iya. emang pengalaman seorang wartawan. Nah. Kalau itu memang kita liputan, tapi kita Iya. juga kadang bisa ada di TV. Tapi Mas Firzi banyak juga kan liputan ke luar. Total udah berapa? Kok gantian gue yang tanya? Iya dong, baik. Jiwa host banget gak gue? Jiwa host saya kebalik. Balik ya, Nat, sadar diri ini bukan Bentar, program lo. Iya, ini ada yang nanya nih di TikTok. Boleh. Siapa? Lorraine Dears. Ada momen lucu nggak sih pas siaran Pildun? Jam 2 pagi pulang nggak ngantuk WKWK? Iya, oke. Apa tadi pertanyaannya ada? Lorraine Enders. Thank you untuk Kak Loren Enders pertanyaannya. Ada momen lucu nggak ya? Momen lucu banyak banget guys. Apalagi di Piala Dunia Qatar 2022 ini digabung dengan komentator-komentator yang lucu banget dan seru-seru juga ya. Jadi momen lucu itu selalu ada gitu. Apalagi kalau misalkan pas jadwal siarannya aku, Mas Firzi dan Jerry. Yang pertama ya, ya. jadi Jerry ini kan karakternya tuh beda-beda gitu. Kak Jerry ini agak hiperaktif. Jadi sangat menghibur lah untuk jadi kita. Jerry Arvino ya. Jerry Arvino itu yang suka co-hostnya ya. Co-hostnya betul. Karakternya hiperaktif. Momen sebetulnya banyakan momen ya nggak selalu lucu sih ya, lebih kayak seru-seru gitu. Terus Seru, kita memang di belakang layar kalau misalkan lagi udah kick off nih biasanya host tuh kelaparan. Nah kalau jadwal siarannya back to back 2 pertandingan tuh kelaparan, jadi mulai pesan makan. Nah kita tuh suka kayak ya seru-seruan lah pesan makan bareng-bareng, makan bareng gitu. Terus kalau ditanya ngantuk apa enggak, pasti ngantuk ya. Jam tidur karena kebalik kan, jam tidur bener-bener kebalik, siaran harus melek sampai pagi gitu. Nah kadang pinter-pinternya host dan komentator pasti untuk menjaga fokus, karena biasanya pertandingan kedua atau udah lewat jam 12 malam tuh kiat lo untuk menjaga fokus itu. Makan sate taichan. Nats tuh FYI paling suka makan sate taichan. Iya, aku paling suka makanan sate. Aku suka banget sate. Betul, suka banget sate guys. Iya, jadi kalau fokus udah menurun kayak aduh udah harus makan nih. Biasanya tuh aku paling makan atau ya ngapain ya? Ngapain ya Mas? Aku juga nggak tahu deh. Bercanda gitu, ngobrol ya. Mulai ngobrol lagi gitu, nanya-nanya biar nggak ngantuk lah gitu. Jadi kisah kocaknya juga seperti yang tadi ya, yang Kiton tadi memang luar biasa sebenarnya sih. Apa yang kelihatan di layar itu mungkin kayak hanya cuman 10%, 20% dari apa yang kita lakukan betul. ya. Karena kalau bawain apa ya live match nggak harus serius banget sih, cuma maksudnya sebisa mungkin pembawaannya jangan cengengesannya nggak sih Mas, kalau kayak kita kan bisa hahi di sini. Jadi ya kalau di World Cup memang agak beda, makanya teman-teman aku juga kayak pada bingung gitu. Bingung. Semalam juga aku habis hangout kan, habis makan dinner gitu kayak gila beda banget ya Nat lu di TV sama di sini. Orang tuh ngeliat aku di TV tuh kayak serius banget pembawaan. Iya Mas, sampai kayak aduh nggak tahu aja nih pemirsa lo aslinya kayak gini gitu. Kalau ternyata dikasih freedom gitu ya, pasti udah hahihi juga ya. Cengengesan. Ya. Karena aku memang kalau di pertemanan di grup aku tuh aku cukup suka ngebanyol lah gitu. Suka the clown one of the clown gitu. Jadi mereka tuh suka kayak nggak nyangka gitu sama yang di TV kayak beda banget. Bukan fake sih, tapi ya it's a professional things to do. Itu emang
The demands kan beda ya, tentu Betul. nggak bisa disamakan. Nah, kalau demands di Piala Dunia ini dibandingkan dengan siaran-siaran Nats yang dulu-dulu gitu, Iya. Premier League atau ya mungkin 2018 juga dan La Liga mungkin, yang paling challenging apa sih, Nats? World Cup. Lagi-lagi karena World memang Cup ya. panggung World Cup itu kan besar banget ya. Jadi aduh, banyak banget yang nonton, ya kan? Banyak banget yang nonton World Cup, dan memang untuk di tahun ini channelnya tidak banyak ya Mas, tidak banyak pilihannya ya, gitu. Jadi pasti orang nontonnya ya di situ-situ aja gitu. Jadi challenge-nya adalah ya untuk bisa apa ya, do my best lebih lagi karena memang banyak banget yang nonton gitu. Iya, kayak Jadi very like challenging. tempat-tempat nonton bareng pun Bukan kita, tempat-tempat nobar. Bukan Nats tepatnya, saya nggak selalu. Orang-orang nobar tuh banyak ya, gitu lah. Jadi kayak jadi kalau Nats perhatiin nggak sih kayak kalau misalnya Nats ke mall atau Nats ke hotel lobby gitu semua tuh video muka Nats. Tuh kadang-kadang kita juga pasang di sini ya Yun ya. Nobar mukanya ya. Mukanya kita juga, mukanya Nats di sini. Tapi jadi patokan. Karena bendera. Iya benar. Jadi ini ya. Konspirasi ya. Cocok logi ya. Terus ini Mas, semalam ya aku dinner kan, ada satu teman aku yang bawa temennya lainnya lagi. Terus dia gini, tunggu deh, lo yang ini kan? Udah gitu ya, terus jadi, terus gue sepanjang malam dipanggilnya Mbak Video. Kesel gak? Hey Mbak Video, gitu. Itu udah identik jadi ya. Jadi kalau waktu kayak kemarin aku masuk di Premier League juga 1,5 musim kan. Ini masuk musim kedua. Jadi kadang kalau misalkan sampai di Instagram aku juga kadang dipanggilnya Mbak Premier League. Kali ini lagi beda lah, lagi beda ini dulu ya, beda panggung dulu nih. Lagi beda panggung. Jadi Mbak World Cup atau Mbak Video. Nah, ngomongin Mbak Piala Dunia, Mbak Premier League. Tapi kan teman-temannya Nats biasanya panditnya cowok lagi. Menurut Nats perlu nggak sih saatnya kayak kita punya pandit perempuan gitu loh untuk nemenin Nats gitu di depan layar. Jadi nggak cowok mulu, bosan kan ya malam-malam ketemu cowok. Betul, wasit aja udah ada yang perempuan ya Mas ya. Wasit aja ada Stephanie ya Frappart. Kan? Iya, Keren benar banget. Di Piala Dunia ini. Jadi menurut aku kalau ditanya butuh apa nggak, kayak butuh deh biar ada lebih variatif ya gitu. Cewek ada perempuan gitu. Apalagi kalau maksudnya sepak bola wanita Indonesia kan juga banyak nih atlet-atletnya ya kan. Apalagi yang udah senior-senior atau bahkan yang sudah biasanya udah pensiun ya nggak sih Mas? Jadi kadang aku mikir kayak wah keren juga tuh kalau misalkan ada di Indonesia komentator wanita. Aku sih pengen sih, pengen ya, jadi tektokannya juga. Iya, pengen supaya biar layar kaca tuh lebih ada warna baru lah. Iya. Oke. Nah, mungkin terakhir karena kita udah 1 jam ya Yun ya. Nggak berasa banget ya. Oh belum. Ternyata Zong. Katanya 30 menit itu 30 menit yang lalu. 30 menit yang lalu. 30 menit. Ternyata WhatsApp-nya ini ya. Ternyata WhatsApp-nya delay. Iya. Udah mau sejam. Oke. Nats kan udah banyak ya siaran, tadi udah disebutin apa-apa aja. Dan ketemu John Terry langsung. Ini sampai lupa nanya gimana sih John Terry pas ketemu. Benar, aku juga sempat ditanya tentang hal ini. Waktu wawancara John Terry, nervous nggak? Sebetulnya enggak Mas, gara-gara John Terry datang bareng sama Alessandro Nesta ya kan. Iya. Nah jadi dua-duanya ini aku interview dan pertanyaannya suka kayak nervous nggak sih kemarin interview star player kan mereka kayak siapa yang nggak tahu mereka gitu. Apalagi teman-teman yang fansnya AC Milan ya nggak sih, Lazio, Chelsea kayak wah benar-benar admiring dua pemain bintang ini. Nah, jadi kemarin itu pas ditanyain nervous apa enggak, sebetulnya menurut aku enggak Mas, gara-gara mereka kan datang total 3 hari. Nah, hari kedua tuh aku memang sudah sama mereka gitu loh. We even kita lunch bareng semua ya sama timnya mereka juga. Jadi itu kayak ngikutin ininya ngikutin rangkaian acaranya betul, itinerary-nya mereka. Jadi kita makan bareng, lunch bareng, terus kayak aku nemenin mereka ke visit ada kayak tempat olahraga gitu. Bahkan waktu mereka main badminton kan hari keduanya main badminton kan di GBK. Aku juga ada di situ. Aku ngobrol-ngobrol sama mereka. Jadi pas hari interview itu adalah hari terakhir mereka di Indonesia. Jadi chemistry dan juga udah dapet lah ngobrol-ngobrolnya udah dapet. Jadi seru sih kemarin, lebih ke fun interview bareng John Terry dan Nesta. Oke, jadi emang ya karena udah terbangun itu ya dari hari sebelumnya ya.
Ya ada lagi yang nanya belajar sepak bola dari mana? Tadi Nats sudah jelasin ya. Nats belajar dari YouTube, belajar internet. dari Aduh, internet is the key. nanya ke teman-teman, komentator, nanya macam-macam ya. Bahkan kayak Puyol pun yang mainnya udah dari sebelum Nats lahir, Nats sudah tahu gitu ya. Dan macam-macam. Godze tadi katanya Nats juga mau bahas suka Godze. Oke, comebacknya Godze ke timnas Jerman. Tapi maksudnya as a fans di Jerman agak kecewa ya dengan penampilan Jerman. Kenapa sih Mas Firzi kan komentator nih? Menurut Mas Firzi apa kurangnya Jerman penampilannya? Nats itu pasti Jerman main tuh sebenarnya lagi ini ya karena banyak kegiatan lain jadi capek kan, pingin istirahat, pingin tidur. Tapi ternyata nggak bisa gara-gara Costa Rica golin. Gara-gara Costa Rica golin, comeback kan. Padahal sempat wah gila, aku sebagai fans Jerman merasa agak sedih sih dengan penampilan Jerman di tahun ini, padahal kan harapannya bisa melangkah jauh lagi ya. Ternyata kejadian di 2018 terulang lagi di mana mereka tidak bisa lolos fase grup. 2018 jadi juru kunci grup lagi. Ini berarti mereka posisi ketiga, tapi ya tetap aja lah sedih. Gak bisa. Padahal aku kayak wah ada Godse nih balik lagi, The Hero 2014 kan. Terus aku suka banget gitu, terus kayak wah gila 2014 sampai 2022 mukanya gitu-gitu aja ya. Mukanya nggak jauh beda ya. Dan teman-teman kan pasti lihat nih kalau merhatiin Nats kan di sini ada tulisannya tuh. Mungkin yang buat yang ingin tahu apa sih artinya Nats? Ini happiness. Happiness dalam bahasa Arabik. Iya, Arabik. Wow, keren banget. Dan Nats emang suka ini ya, tattoo ya. Ada beberapa ya. Aku ada 8. Ada 8 tattoo. Wow. Nice, keren banget. Tentu aja nggak bisa di-review semuanya. Karena di dalam. Iya, tentu aja nggak bisa di-review Karena semuanya. yang kelihatan tuh cuma sedikit. Tapi ada satu tato yang gue suka ya, Nats pernah cerita ke gue. Yang mana? Yang soal 543. Oh iya, wah, bener-bener ini jarang banget. Ini pertama kali nih Mas Firzi ada yang bahas tato. Jadi ada tato aku di sini ya. Di dekat pinggang itu tulisannya angka 54321. Kayak kenapa 54321? Karena kalau di dunia pertelevisian 54321 itu adalah countdown before on air. Nah, countdown itulah yang menurut aku sangat krusial. Countdown sangat krusial karena 54321 itu selalu bikin aku nervous, kayak apa ya? Bener-bener tingkat nervous aku tuh lagi tinggi-tingginya gitu loh, Mas. Kayak adrenalin tuh bener-bener lagi berpacu tuh, puncaknya di situ kayak studio semua diam. Studio diam, 5. Ya bener-bener yang ngomong tuh cuma floor direction aja kan. FD untuk countdown 54321. Jadi aku kayak aku suka tato karena menurut aku nggak akan bikin tato karena aku suka, harus ada meaningfulnya dulu gitu loh. Kayak wah keren juga ya, ini salah satu tato yang paling meaningful banget buat hidup aku ya, ini countdown sebelum on air. Nice banget tuh, gue suka banget cerita itu guys. Oke, sahabat kompas.com, terakhir aja dari Nats nih karena waktunya durasi kali ini beneran ya udah masuk. Bukan hoax. Nats, dengan sekian banyak achievement yang Nats sudah capai, apa sih yang Nats masih pingin bukan tempuh ya, masih pingin capai dalam hidup yang belum kesampaian sampai sekarang? Wah, ini pertanyaannya aku seperti tanya gini juga, tapi aku selalu bingung jawabannya. Karena menurut aku hidup tuh selalu berganti-ganti gitu loh, Mas. Kita nggak akan pernah tahu. In life, akan betul. Dulu pengen banget bisa bawain salah satunya ya ini Piala Dunia kali ini gitu. Diundang ke Kompas.com. Di interview sama Mas Firzi. Tapi kalau menurut aku achievement yang pengen aku gapai paling dekat adalah pengen banget satu hal yang belum aku pernah cobain, Mas. Live report ke luar negeri. Di momen-momen ini ya, Kompas maksudnya boleh. Di turnamen besar ya gitu. Aku lagi membidik supaya Euro next year karena di tempat kelahiran aku juga kan Jerman. Jadi aku pengen monggo produser siapapun yang nonton ini kalaupun tidak live report ke sana, aku pengen nonton pertandingan langsung ke sana karena to be honest aku belum pernah nonton turnamen besar gitu seperti World Cup, Euro, or kayak bahkan kayak Asian Games gitu-gitu aja belum pernah nonton. Jadi kayak selalu ngebawain acara di TV kan. Jadi kayak nggak selalu sih, tapi maksudnya ada momen-momen kayak aku harus siaran gitu. Jadi kalau untuk Euro aku pengen banget ke sana. Jadi pengen live reporting dari sana, bukan hanya lagi kayak bawain sebagai host ya. Host kan udah 2018, 2022 sekarang. Nextnya live report Natasha Germania dari Allianz Arena. Aduh pengen banget. Ya. Kayak Dennis tuh kan keren banget, Mas. Iya, pasti. Makanya Dennis living my dream. Itu kesedek gitu lagi Mas. Diomongin. Sobuntutnya ya, kesedek dikit tuh. Oke. Itu buntut onta atau buntut apa ya? Iya, itu dia. Nah, kita harus tanya nih, menarik juga nih karena gede banget nih.
Denisa lagi sibuk Iya, kayaknya tuh. iya, udah biarin dia makan, ntar keselak dia. Oke, thank you banget Nat waktunya makasih, udah Mas ngobrol-ngobrol Firzi. sama teman-teman di Sahabat Kompas ya di sini. Sahabat Kompas udah main ke Menara Kompas. Thank you sahabat Kompas. Semoga ada kesempatan lain kita ngundang-ngundang Nats lagi ya, mungkin setelah Piala Dunia. Mungkin ngundang bareng Jerry juga biar lengkap kita trio di sini, trio kuek-kuek formasi kita. Thank you banget sahabat kompas.com. Jangan lupa follow semua media sosial kita di kompas.com dan juga Kompas Sport. Singkat kata saya Firzi mengucapkan selamat sore. Bye-bye. Bye-bye. Thank you Mas Firzi. Thank you. Luar biasa. Seru banget ya. Cepat Perkenalkan, ya, lagi ada yang lagi makan. ini aplikasi terbaru kompas.com. Kamu bisa baca berita lebih nyaman. Buka aplikasinya, scroll, swipe, klik, dan baca berita yang kamu mau. Yang paling penting, iklannya lebih tertata dan tidak mengganggu. Semua topik favorit kamu ada di sini. Berita hari ini semua ada di ujung jari. Download sekarang, baca berita lebih nyaman.